Pagi ini cuaca kota Bau-Bau cukup sejuk dengan sedikit berawan. Perjalanan kita pagi ini menuju kota Raha Kabupaten Muna. Melalui pelabuhan Murhum Bau-Bau, dengan menumpang kapal cepat, kita akan menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam. Tarifnya pun terjangkau, sekitar 150 ribuan, kapal ini ruangannya ber-AC, dilengkapi televisi. Dahulu sebelum ada kapal cepat ini yaitu sebelum tahun 1995. Jika kita ke Raha dan Kendari masih menggunakan kapal kayu. Perjalanannya pun cukup lama yaitu 4 jam ke Raha, atau 16 jam ke Kendari, dengan tarif Rp5.000 ke Raha dan Rp15.000 ke Kendari. Penyeberangan Bau-Bau Raha Kendari, di pelabuhan ini melayani 2 kali sehari yaitu jam 7 pagi dan jam 1 siang. Kapal berkapasitas 450-500 kursi penumpang ini, di bawah kendali PT Pelayaran Dharma Indah Bau-Bau. Biasanya jumlah penumpang sebelum pandemi COVID, kapal ini melayani sekitar 1.000 orang dalam sehari secara silih berganti. Namun sekarang, penurunan jumlah penumpang cukup terasa. Hal ini akibat pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah pusat. Sementara fluktuasi hilir mudik penumpang ke Kendari, karena aktivitas yang berhubungan dengan kedinasan, di samping kegiatan bisnis dan perkuliahan. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.45. Kapal ini perlahan mundur untuk mengambil haluan. Di gambar ini terlihat terminal penumpang 3 lantai. Terminal itu dibangun tahun 2016. Kapasitasnya bisa menampung 1.000 orang dalam sekali waktu. Di dalamnya dilengkapi sarana penunjang fasilitas umum seperti ruang tunggu, toilet, fasilitas untuk penyandang disabilitas, tangga eskalator, dan sarana pendukung lainnya. Dari waktu ke waktu pelabuhan ini perkembangannya cukup pesat. Hal ini dikarenakan telah menjadi titik keluar masuknya penumpang dari Wakatobi, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton, Buton Utara, Muna, bahkan penumpang dari daratan Kendari. Sehingganya kelasnya pun meloncat dari kelas 5 ke kelas 3 dan naik ke kelas 1. Meninggalkan kota Bau-Bau, kita menyusuri kiri kanan perkampungan di sepanjang pesisir pantai. Perkampungan-perkampungan itu adalah wilayah 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Muna sendiri. Dahulu semasa masih kapal kayu, jika kita melewati tempat ini, ada banyak anak-anak yang menyelam uang logam yang dilemparkan penumpang. Saat ini sudah tidak terlihat lagi karena kapal ini cukup laju. Warga di pesisir ini mayoritas adalah nelayan, sekaligus petani rumput laut. Dan di samping kanan kapal ini adalah lokasi pariwisata Batu Sori dengan jembatan uniknya. Di kawasan ini pula, rencananya akan dibangun jembatan penghubung Buton Muna. Apabila kita melihat batu cantik ini, tidak lama lagi kita akan sampai di dermaga Muna. Kabupaten Muna beribu kota di Raha. Penduduknya pun cukup banyak,
Tahun 2020 sebanyak 223.991 jiwa. Jumlah ini tersebar di 22 kecamatan, dengan 26 kelurahan dan 124 desa. Di sektor pariwisata, Kabupaten Muna menyimpan keindahan yang luar biasa. Ada Puncak Masalili, berada di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga. Berjarak 20 menit perjalanan dari ibu kota kabupaten, konon kawasan itu merupakan gugusan Bukit Kapur yang menjulang hingga 30 meter. Ada juga, Telaga Biru Moko atau biasa disebut Danau Penyu, berada di Desa Walengkabola, Kecamatan Tongkuno. Dan yang paling populer adalah Danau Napabale, yang telah menjadi spot yang terbaik di Muna. Tak terasa perjalanan kita sudah sampai di dermaga Muna. Perjalanan bau-bau Muna ini, menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam. Saya pun tak lupa turun mengabadikan gambar di area pelabuhan, sembari membeli jajanan dan menunggu perjalanan ke Kendari selanjutnya. Biasanya 30 menit kapal ini bersandar lalu berangkat lagi. Oleh karena itu ikuti terus perjalanan saya selanjutnya ke Kendari dari pelabuhan ini. Dan terima kasih atas waktunya mengikuti jalan cerita kisah ini.